Halo. Hai. Halo. Halo. Tujuan doa dan perayaan gereja ini. Ya Tuhan, saya tidak Halo semuanya, anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Semoga kalian dalam berkat dan lindungan Tuhan bersama dengan keluarga, bersama-sama untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, bermanfaat, benar buat kalian untuk menjaga kesehatan, menjaga kondisi tubuh kalian, dan tetap dalam penyertaan Tuhan. Nah, di tengah kekhawatiran dan ketakutan yang melanda bangsa ini, bahkan seluruh belahan dunia akibat merebaknya wabah virus COVID-19, kita dihadapkan pada himbauan pemerintah pusat untuk tetap tinggal di rumah atau menghindari kegiatan-kegiatan yang mengharuskan kita bertemu dengan berbagai macam pihak. Memilih untuk hidup dalam social distancing tentunya siap konsekuen untuk tidak bertemu dan berelasi dengan sesama masyarakat seperti biasanya, dan tentunya tetap mengindahkan kaidah-kaidah yang berlaku, ketentuan yang ada dalam masyarakat, misalnya cuci tangan dengan baik dan benar, terus penggunaan APD, alat pelindungan diri, masker saya habis, lalu pemakaian hand sanitizer, serta meminimalkan kontak tangan dengan mulut, hidung, dan mata. Lalu banyak hal yang lain. Nah, hal-hal ini dilakukan untuk memutus rantai penularan virus corona yang ditengarai sudah menyebar ke berbagai pelosok negeri ini. Bahkan Jawa Tengah sudah masuk zona merah. Lalu bagaimana dengan kegiatan peribadatan dan keagamaan yang selama ini tentunya banyak dilakukan secara berjamaah atau bersama-sama? Nah, Gereja Keuskupan Agung Semarang pada khususnya mengambil langkah konkret untuk menutup segala kegiatan peribadatan yang mengumpulkan orang banyak. Segala macam kegiatan bersama yang memungkinkan terjadinya kerumunan juga untuk sementara waktu dihentikan. Hal tersebut tentunya membuat saya pribadi risau, mengingat banyak kegiatan gereja yang saya ikuti bersama dengan seluruh umat paroki harus dibatalkan. Kerisauan saya mungkin mewakili kebanyakan umat yang merasa sedih, galau, bimbang, kebingungan, khawatir mendengar segala keputusan-keputusan ini. Bahkan perasaan ini semakin menjadi-jadi ketika kita semua mendengar dan tahu bahwa seluruh perayaan Pekan Suci, mulai dari Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Minggu Paskah tentunya semua resmi ditiadakan di tiap paroki dan dihimbau untuk mengikutinya melalui saluran live streaming video. Saya tidak tahu persis yang terjadi pada saudara-saudara saya, masyarakat, dan Anda semua para siswa yang mohon maaf tidak beragama Katolik. Nah, bagaimana kemudian menjalankan kegiatan agama Anda masing-masing? Nah, setahu saya pada waktu lalu Majelis Ulama Indonesia atau MUI menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan salat bersama-sama, contohnya salat Jumat atau biasa kita sebut dengan Jumatan. Dan saya juga belum tahu persis langkah apa yang diambil oleh PGI atau Persatuan Gereja Indonesia yang mewakili seluruh umat Kristen di Indonesia ini dalam menghadapi peristiwa ini. Atau mungkin saya yang kurang update. Kalian anak-anak yang tahu bisa menuliskan di kolom komentar atau bisa cerita yang bisa kalian lakukan dalam kegiatan beribadah. Ini sosokan YouTuber gitu ya. Nah, kembali lagi ke topik utama. Sebagai orang Katolik, saya yang biasanya mengikuti perayaan Ekaristi mingguan bersama dengan seluruh umat, kini itu diharuskan mengikuti perayaan Ekaristi melalui saluran live streaming YouTube. Ada sesuatu yang kurang yang membuat saya rindu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam komuni kudus. Saya merasa sangat terbatas untuk merayakan misa seperti ini
dengan cara begini. Dan sungguh ketika saya merasakan misa itu, saya merasa sendiri. Lalu pengalaman mengikuti misa online minggu lalu contohnya, saya hanya bisa memandang sakramen Maha Kudus dan berdoa komuni batin. Nah, adik-adik, anak-anak, teman-teman semua, sekarang giliran saya bertanya pada Anda. Bagi yang Katolik, apakah semua sudah mengikuti misa online ya minggu kemarin? Bagaimana perasaan pribadi Anda? Bagaimana rasanya? Atau jangan-jangan kalian tidak pada misa online ya? Ada yang alasan dulu ketika misa biasa, aduh Pak, nggak ada yang nganter Pak, saya kalau pakai Gojek itu orang tua saya takut, saya juga takut banyak resikonya atuh. Nah sekarang mumpung misa di rumah masing-masing online, apakah kalian ikut? Ya udah gampang loh, udah di rumah sendirian ya kan, nggak perlu ke gereja, terus tinggal nonton YouTube ya kan. Apakah kalian melakukannya? Nah bagi yang Kristen, apa yang kamu lakukan untuk mengikuti ibadat sabda atau bahkan ibadat perjamuan di gereja kalian masing-masing? Atau mungkin dengan cara online juga atau streaming juga, saya sendiri nggak tahu. Nah, atau mungkin lebih baik begini ya, tanpa ibadat di gereja kayaknya lebih asik deh, tanpa bertemu dengan umat yang lain, jemaat yang lain, kayak lebih hore deh hidupnya, lebih gonjreng hidupnya ya kan. Bisa bangun siang, bisa rally nonton drama Korea sampai pagi, bisa nge-game sama teman-teman, atau bisa belajar sampai lembur. Lalu apa lagi? Nah bagi teman yang muslim, teman-teman yang muslim, anak-anak yang muslim nih, sedih nggak sih kalian tidak bisa salat Jumat berjamaah atau sholat bersama dengan umat yang lain? Biasanya bareng-bareng, tapi sekarang harus terpisah. Atau rasanya biasa aja karena memang nggak pernah sholat, baik mandiri maupun berjamaah. Untuk anak-anak yang Kehuncu dan Buddha, bagaimana kalian menjalankan ibadat kalian yang biasanya bersama-sama dan sekarang harus social distancing? Nah ini yang ditunggu nih, yang ditunggu adalah tugas. Silakan kalian yang Katolik mengikuti live streaming misa Minggu Prapaskah yang kelima besok Minggu atau Sabtu sore. Ada di link YouTube yang sudah di-share di masing-masing grup, misalnya milik papa, mama, orang tua kalian, itu banyak banget. Silakan diikuti. Lalu catat khotbah, khotbah homili para romo yang mempersembahkan misa itu. Mudah-mudahan beliau juga menyinggung peristiwa COVID-19 ini. Lalu yang mohon maaf, yang non-Katolik, silahkan kalian mencari khotbah, pendapat, tanggapan, tausiah pemimpin agama Anda masing-masing yang berbicara mengenai bencana wabah virus corona ini. Tulis juga dan renungkan kembali. Selamat merayakan Tuhan Allah yang mengasihi dan melindungi kita hari ini dan sepanjang segala masa. Stay safe, stay healthy, keep on praying. God bless.